Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, adik-adik sekalian, saya akan membawakan materi tentang pengembangan karakter dalam perkuliahan literasi sosial abad 21. Berbicara tentang abad 21, ini ada gerakan perubahan, ada zaman yang mengalami perubahan. Adaptif. Jadi seiring dengan perkembangan zaman ini di abad ke-21, sebagai manusia, sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, kita harus beradaptasi dengan zaman hari ini. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang menuntut kita, bahkan memaksa kita untuk senantiasa beradaptasi terhadap perkembangan tersebut. Sehingga dibutuhkan sebuah terobosan pemikiran-pemikiran yang baru, khususnya bagi tenaga pengajar, tenaga pendidik yang ada di lingkup universitas di dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, salah satu karakter abad 21 yang harus karakteristik abad 21 bagi tenaga pengajar yang harus kita ambil, yang harus kita pelajari, yang itu adalah pertama berbicara tentang kolaborasi, kerjasama yang baik. Yang kedua, salah satunya adalah bagaimana menciptakan pemikiran-pemikiran yang kritis, pemikiran-pemikiran yang positif, inovatif, berkreativitas, berpikir out of the box. Itu salah satunya. Kemudian berusaha untuk bagaimana memahami karakter semua komponen yang ada di ruang lingkup pendidikan, baik itu sesama tenaga pendidik maupun terhadap mahasiswa. Jadi itu kita harus saling memahami satu sama yang lain. Kerja sama itu intinya. Bisa saling mengetahui kekurangan dan kepribadian masing-masing, saling mendukung, saling mensupport, dan seterusnya. Nah, berbicara tentang multi kecerdasan untuk penguatan karakter, di sini ada sistem yang ada di dalam otak manusia. Yang pertama adalah di korteks cerebri. Jadi korteks cerebri ini adalah dia mengatur kecerdasan intelektual, ya. Bagaimana kita mampu memahami ilmu pengetahuan yang tinggi, memahami ilmu pengetahuan dari berbagai macam sumber bacaan buku yang kita baca, dari kondisi dan situasi lingkungan, alam, dan sekitarnya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan intelektual kita untuk kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang kedua, di sistem limbik, itu dia fungsinya adalah mengatur kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional itu adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita dimanapun kita berada. Bagaimana kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan sesama manusia, dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Baik itu di tempat lingkungan kerja, di rumah, tetangga, dan seterusnya. Adalah bagaimana bisa membangun kecerdasan emosional, ya, dalam menghadapi segala sesuatunya. Kita berusaha untuk tidak terpancing dengan kita mungkin marah dan seterusnya, tapi kita harus tetap bersabar, bijak dalam menyikapi dalam setiap kondisi-kondisi yang mengalami perubahan terus-menerus. Kemudian selanjutnya itu lobus temporal. Dia mengatur tentang kecerdasan spiritual. Jadi kolbu, hati, agama, akhlak, perilaku, akidah, keimanan, agama. Jadi kita tidak cukup dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi harus dibarengi dengan kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional. Ketiga ini, IQ, EQ, dan SQ itu harus seimbang, harus berkolaborasi, harus saling menguatkan satu sama lain sehingga dalam perjalanan kehidupan kita itu selalu bernilai dengan keberkahan, bernilai dengan kemanfaatan untuk sesama manusia. Karena percuma juga kita punya kemampuan intelektual yang tinggi tapi kita tidak mampu memanfaatkannya dengan hal yang positif, memanfaatkannya untuk kepentingan sesama kemanusiaan, kepentingan untuk sesama manusia, tapi kita menggunakan kemampuan kita untuk hal-hal yang merusak lingkungan, hal-hal yang menghardik, menzolimi,
sesama manusia dan seterusnya. Sehingga kita tidak punya adab, kita tidak punya etika, perilaku dan seterusnya. Kita punya ilmu, tapi kita tidak mampu untuk mendapatkan itu. Kita tidak diterima di lingkungan itu. Walaupun kita punya kemampuan intelektual yang bagus, tapi kita tidak punya etika, kita tidak punya adab, maka akan kita tersingkir dengan sendirinya. Oleh karena itu, tugas utama dosen adalah memperkuat sinergi kecerdasan mahasiswa menjadi unggul. Contoh, kita bicara tentang intelektual tadi kan, intelijensi, intelektual, intelijen, bicara tentang pengetahuan, berpikir logis ya, kecakapan hidup, rasionalitas, menganalisis dan menilai. Jadi kita bisa menilai, menganalisis dengan baik. Selanjutnya adalah emotional intelligence. Ya, mampu mengendalikan diri, mengenal emosi diri kita, emosi orang lain, mampu kita mengelola emosi kita. Kepercayaan diri, performance, kemampuan ya, komitmen kita, konsisten terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu harus selaras, seimbang, seperti itu. Apa yang kita sampaikan itu harus sama dengan apa yang ada, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan itu harus sama dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian ya dan lain-lain. Selanjutnya spiritual ya, tadi saya sampaikan cara tentang keimanan, kearifan, silaturahim, jujur, ikhlas, sabar, amanah dan lain-lain. Hablum minallah, hablum minannas. Tidak cukup dengan kita berhubungan dengan Allah yang baik, tapi kita harus secara horizontal berhubungan sesama manusia, hablum minannas. Itu harus seimbang. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan juga sesama manusia itu harus seimbang. Memperkuat silaturahim, memperluas silaturahim, memperbanyak rezeki. Keimanan, ketakwaan kita itu ditentukan dari akhlak perilaku kita. Sehingga ketika ketiga ini, intelektual, emotional, dan spiritual intelligence itu mampu untuk kita bisa laksanakan dengan baik dan benar, maka akan tercipta namanya budaya unggul ya. Sehingga outputnya akan bagaimana bisa terjadinya sinergitas kecerdasan mahasiswa menjadi unggul ya. Melahirkan bagaimana mahasiswa, kemampuan mahasiswa, kecerdasan mahasiswa menjadi. Nah, kita ketahui sendiri ya, karakteristik generasi Z dan Alpha di era disrupsi ya. Ya, kita ketahui era disrupsi itu adalah era perubahan. Proses perubahan terus-menerus. Misalnya yang memaksa kita sebagai manusia, sebagai tenaga pengajar, dosen, harus senantiasa adaptif. Beradaptasi terus, selalu ada perubahan. Ketika zaman mengalami perubahan, maka kita harus selalu berpikir untuk lebih inovatif, lebih kreatif, berpikir out of the box. Hal-hal yang segera untuk kita laksanakan, berpikir solutif, menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Nah, karakteristik generasi Z dan milenial ya, Alpha, itu yang pertama adalah cerdas intelektual, emosional dan spiritual yang mumpuni. Yang kedua ya, inovatif dan kreatif ya. Transparan dan akuntabel, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua transparan, kejujuran, kedisiplinan, religius, amanah. Ketika kita diberikan amanah ya, berarti kita harus menjalankannya dengan baik dan benar. Berani mengambil tindakan dan resiko. Selanjutnya adalah bersikap fleksibel. Jadi jangan kaku dalam setiap kebijakan-kebijakan, dalam setiap hal-hal yang perlu untuk segera mengambil keputusan, maka kita harus bersikap fleksibel agar semua berjalan dengan semestinya, semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ketika kemampuan sikap fleksibel itu kita butuhkan. Selanjutnya adalah berkomunikasi secara cepat, tepat, dan efektif. Sistem bergening, sistem tawar-menawar. Ada hal yang perlu kita selesaikan, ada hal yang perlu kita butuhkan, maka komunikasi secara cepat, tepat, dan efektif itu akan sangat kita butuhkan. Saling menguntungkan satu sama lain, yang tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Selanjutnya adalah mampu bersinergi dan membangun jejaring dengan pihak lain. Ya, jadi kita harus membangun relasi
membangun silaturahim, perbanyak relasi, jaringan-jaringan agar ke depan ini jaringan yang kita sudah bangun, silaturahim Islam yang kita bangun itu kita bisa manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, yang bagaimana memberikan manfaat khususnya untuk bagi tenaga pengajar, tenaga dosen, memberikan manfaat untuk mahasiswa agar memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan, keterampilan dan seterusnya yang lebih baik dan seterusnya. Selanjutnya adalah memiliki daya terhadap tekanan atau kesulitan. Jadi, dalam situasi dan kondisi bekerja di bawah tekanan, kita harus selalu bersikap bijak, harus bersabar, harus menghadapi tekanan-tekanan itu. Sehingga ketika kita mampu melewati itu semua, maka kita akan mendapatkan pengalaman ketika ada situasi-situasi yang berulang, maka kita sudah punya pengalaman, sudah kita bagaimana kita bisa menghadapinya dengan baik dan benar, sehingga selalu ada solusi dari setiap permasalahan yang ada. Terakhir, ini adalah pohon pisang sebagai simbol karakter mahasiswa. Jadi pohon pisang itu bertumbuh dan melahirkan buah pisang yang baik. Sehingga jadi intinya bahwa di sini apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Ketika kita menanam yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Begitupun sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.